Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya dimanapun kalian berada. Coba lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto. Nah sobat, di episode kita kali ini saya ingin melanjutkan dari video yang kemarin. Jadi kemarin saya membuat video dari 3 pusaka yang ngayang batin itu sobat. Nah ini sebenarnya adalah kelanjutannya. Jadi kapan hari itu saya mewarangkan beberapa pusaka, mungkin ada sekitar 5 atau 6 kalau nggak salah. Dan yang 3 sudah saya review bersama-sama dengan kalian kemarin. Nah ini adalah kelanjutannya, dan di sini nanti saya ingin mereview dari 3 juga dari 2 pusaka yang juga sama-sama ngayang batinnya. Nah kira-kira pusaka berdapur apakah itu? Langsung saja kita akan mereviewnya bersama-sama. Nah sobat BMC, langsung saja kita mulai. Kita akan memulainya dari pusaka yang ini dulu sobat. Jadi bahwasanya setiap pecinta Tosan Aji itu pasti menginginkan dari pusaka-pusakanya itu bagus, dan tidak semua sebenarnya, tidak semua dari pecinta Tosan Aji itu mau merawatnya. Nah ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan sekali. Itulah kenapa sobat saya ingin di dalam menampilkan pusaka-pusaka saya di video kalian, bahwasanya saya pun terkadang menampilkan yang dalam keadaan kotor dulu, lalu setelah saya serviskan, setelah saya warangi, jadi akhirnya bagaimana. Nah itu sebenarnya adalah sebuah pancingan dari saya kepada kalian semuanya, bahwasanya setiap Tosan Aji itu sebenarnya adalah sebuah karya luhur, karya seni yang sangat luhur, karya seni yang sangat bagus, sebenarnya seperti itu. Tetapi di dalam perjalanannya, dalam perjalanannya dia dulu, nah dia itu pusaka zaman dulu sampai ke sekarang tuh terkadang para pewarisnya ini tidak ada yang merawatnya. Itulah kenapa akhirnya tidak jarang dari pusaka-pusaka tinggalan itu akhirnya berkarat, dimakan karat, akhirnya keropos. Lalu juga di bagian warangkanya pun juga seperti itu, terkadang di samping buluk ada juga yang dimakan tikus. Nah itu hal-hal yang seperti itu saya sebenarnya bisa dikatakan agak-agak sedikit prihatin gitu loh. Makanya kenapa marilah kita bersama-sama menjaga, kita sama-sama merawat, kita sama-sama melestarikan budaya Tosan Aji Nusantara. Nah kalau dari saya sendiri sobat, pusaka jangan sampai dia berkesan horor, jangan sampai dia berkesan menakutkan. Itulah kenapa semua pusaka-pusaka saya buat, saya setting menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat. Itu seperti itu. Nah ini adalah pusaka ngayang batin, sebenarnya episode kedua dari pusaka ngayang batin yang pertama itu. Nah ini adalah pusaka pertama yang akan kita review sobat. Nah coba kalian amati. Ini adalah pusakanya, dan untuk diwarangkannya sebenarnya bukan warangka aslinya, tapi ini adalah warangka sudah saya ganti, tapi dengan warangka lawasan. Pusakanya ini dulu saya dapatkan dari salah seorang rekan yang ada di Mojokerto sendiri. Jadi waktu itu saya kok meyakini bahwasanya pusaka ini mungkin ingin ikut saya, karena apa? Karena di antara 2 pusaka yang waktu itu saya mengambilnya di pusaka yang satunya itu luk berapa ya, kalau nggak salah luk 7 atau luk 9 itu, tapi dengan pamor yang sangat-sangat ngebior waktu itu. Nah beberapa bulan setelahnya saya kembali lagi ke tempat beliau, dan ternyata pusaka ini masih tetap ada sobat. Sama beliau bilang begini, mungkin ini memang ingin ikut sampean Mas Tony. Jadi akhirnya terus saya mahari pusaka ini sobat, dan untuk diwarangkannya sudah saya ganti kemarin ini. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa. Nah sobat, coba kalian amati. Ini adalah pusaka yang belum saya warangi. Jadi ini sudah bisa dikatakan warangan lama, tapi masih bagus. Nah seperti ini. Terbayang nggak kalau pusaka ini nanti diwarangi seperti apa? Karena warangan lama pun juga masih sangat bagus seperti ini. Kalau kalian melihat di sini sobat, di sini tidak ada karatnya, karat tipis pun juga saya tidak menemui. Nah pusaka dengan seperti ini, pusaka dengan kondisi seperti ini,
kalau untuk saya pribadi kemungkinan dia menggunakan bahan-bahan yang sangat istimewa. Nah, karena apa? Karena karatnya pun juga tidak ada. Nah, seperti ini. Nah, coba kalian amati. Dan pamornya pun juga bisa dikatakan ini sugih pamor, sobat. Ini seumpama saya warangi kembali, kemungkinan besar ini bisa dikatakan mubiar pamornya. Nah, tapi ini masih belum saya warangi ini sampai saat ini. Saya biarkan apa adanya seperti ini. Dan kapan hari itu saya mendapatkan warang kalawasan dan juga sangat bagus. Saya melihatnya, wah ini memang jelek, warangkanya jelek, tapi di dalam feeling saya kalau ini diserviskan pasti akan terlihat keindahannya. Dan ternyata benar, sobat, ini adalah penampakan yang sekarang setelah diserviskan. Nah, luar biasa sekali ini. Jadi warangkanya bagus, pusakanya pun juga bagus, dan ini adalah kombinasi yang sangat serasi sekali ini. Seperti ini. Ini kesannya adalah menghargai dari karya seni leluhur kita, karya seni dari Tosan Aji, dan juga karya seni dari warangkanya, sobat. Nah, ini. Nah, kalau di sini saya lanjutkan lagi untuk di bilahnya. Sebenarnya ini adalah bilah yang bisa dikatakan bilah sederhana, dapur sederhana, dapur sejuta umat juga. Karena apa? Karena di sini adalah dapurnya dapur tilam upih, sobat. Tilam upih dia bentuknya lurus, lalu ada tikel alis, nah lalu juga ada pejetan, dan gandiknya lugas. Nah, seperti ini. Ini adalah dapur tilam upih kalau menurut saya. Dan di bagian pejetannya ini, sobat, di bagian pelumbangan ini ada yang namanya pamor. Nah, di sini ada pamor. Ini yang dinamakan pamor Telogo Membeng, sobat. Nah, di sini. Dan kalau kalian melihat di sini, ini semacam kayak ada pamor tiban, pamor Rojo Gundolo. Semacam kayak apa ya? Kayak hewan apa ini, sobat? Nah, ini. Nah, ini adalah pusaka yang sangat luar biasa sekali, yang ditempa dari bahan yang sangat istimewa. Karena apa? Karena terbukti dari usianya, dia tidak ada karatnya. Jadi tidak ada karat yang menempel di bilahnya ini. Ini adalah luar biasa sekali. Ini adalah pusaka yang pertama, sobat. Dan yang pusaka kedua, coba kita akan melihatnya. Ini adalah pusaka kedua yang akan kita review. Nah, ini adalah salah satu pusaka koleksi pribadi sebenarnya. Sama dengan yang pusaka yang tadi, itu adalah koleksi pribadi saya, dan ini pun juga seperti itu. Tadinya ini adalah pusaka pribadi. Mungkin kalau nanti ada yang berkenan dan juga cocok, mungkin bisa untuk dialih rawatkan. Coba kalian amati ini, sobat. Nah, ini pusakanya sangat-sangat luar biasa, dan ini juga sudah saya serviskan untuk di warangkanya. Jadi ini adalah baru saja saya serviskan, dan untuk bilah dari pusakanya pun juga baru saja saya warangkan. Coba kita akan melihatnya bersama ini. Wujud dari pusakanya seperti apa. Nah, ini, sobat, kalau kalian melihat dari style warangkanya, ini adalah warangka Gayaman Jogja. Tapi kalau melihat dari pusakanya, nah ini adalah kalau di dalam teman-teman Tosan Aji banyak yang meyakini pusaka dengan pamor luluan seperti ini masuk di estimasi Tangguh Madura Sepuh. Nah, tapi kalau ada yang berpendapat lain, Mas, itu bukan estimasi dari Madura Sepuh, misalkan dari estimasi Banyuwangi atau Belambangan, silakan. Silahkan kalian berpendapat, karena di dalam Tosan Aji perbedaan itu sangat-sangatlah wajar. Nah, ini adalah penampakan dari pusakanya. Kalau kalian melihat di sini, sobat, di bagian bawah ini, bagian sor-sorannya ini semacam kayak ada siluet seperti kayak burung. Nah, kalau di sini bagian hitamnya ini. Nah, tapi kalau di bagian ini garis putihnya ini semacam kayak, boleh dikatakan mungkin kayak semar kuncung mungkin ya. Nah, karena di bagian sini ini semacam kayak kepala, lalu ada jambulnya seperti ini, semacam kayak ada kuncungnya gitu, sobat. Nah, kalau di sini ini semacam kayak ciri khas dari tokoh Semar, tangannya kan selalu menunjuk seperti ini. Dia mengakui, kalau di dalam, saya pernah membaca sebuah artikel bahwasanya menunjuk seperti ini mengakui keesaan dari Tuhan, mungkin seperti itu di dalam artikel yang pernah saya baca. Tapi kalau ada pendapat yang lain, silakan.
Nah, ini adalah pusaka yang kedua, sobat. Ini setelah saya warangkan, ternyata pamornya sangat-sangat luar biasa, sangat ngebior sekali. Dan ini adalah salah satu dari koleksi pribadi saya yang sudah sangat lama sekali ini. Tapi jika ada di antara kalian yang berminat dengan pusaka ini, silakan kalian menghubungi di nomor WA saya. Kalau yang ini mungkin sudah waktunya saya lepas. Nah, ini keren banget dan juga ganteng banget gitu. Ganteng banget dan warangkanya pun juga sangat-sangat luar biasa. Kombinasi yang sangat serasi sekali antara warangka yang bagus dan juga bilah pusaka yang istimewa. Nah, seperti ini sobat. Keren banget ini. Oke, kita lanjutkan di pusaka ketiga sobat. Oh ya, untuk di dapurnya sendiri ini kayaknya dapurnya masuk di dapur brojol sobat. Jadi untuk digandingnya dia lugas, cuma ada pecetan saja. Untuk racikan lainnya saya melihatnya tidak ada. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi sobat. Untuk di pusaka ketiga. Nah, ini adalah pusaka ketiga.